Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang menakdirkan kami berkumpul, wahai Allah yang mengetahui segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Duhai Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah kami agar selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur, dan bisa memberikan ibadah terbaik untukmu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah tahu pikiran kita, hati kita? Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Solusinya, Allah tahu tidak? Alhamdulillah. Apakah Allah mendengarkan setiap ucapan? Mendengarkan tidak? Apakah malaikat mencatatnya? Apakah setiap ucapan ada balasannya? Alhamdulillah. Apakah Allah tahu rezeki kita? Siapa yang memiliki rezeki kita? Alhamdulillah. Dulu yang memberi rezeki siapa? Sekarang, besok lusa yang memberi rezeki siapa? Alhamdulillah. Kalau saja keyakinan itu selalu ada setiap waktu, pasti berubah hidup kita. Barusan jadi yakin karena ada yang nanya. Kalau setiap waktu saja, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Pasti tidak ada kesepian dalam hidup ini. Tidak ada sepi, ada Allah. Kita susah berbuat maksiat kalau kita yakin Allah melihat kita. Kita juga tidak ribet dengan penilaian orang kalau sudah yakin Allah melihat kita. Orang mau lihat, mau tidak, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Orang mau muji, mau nyaci, tidak ada masalah. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah dipuji Allah. Kalau orang yakin, ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat berapa? Ayat 16. Tidak ada satupun perkataan kecuali ada malaikat, ada raqib, ada atid yang selalu mencatat. Kalau kita yakin
ada malaikat yang mencatat, ada Allah Antas Sami'ul Alim yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Pasti kita jadi sangat hati-hati bicara. Tidak mau segala diucapkan. Karena tahu ucapan ini didengar Allah, dicatat malaikat, dan ada balasannya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi. Ali Imran ayat 5. Kalau yakin Allah menyaksikan kita, sudahlah. Tidak ada ribetnya hidup ini. Tidak ada ribetnya. Ribet itu karena sibuk dengan ingin dinilai orang. Sibuk ingin diakui orang. Sibuk ingin dipuji orang. Sibuk ingin dikagumi orang. Sibuk ingin dicintai orang. Itu ribet. Sibuk ingin diberi orang. Tapi kalau dia yakin, wama bikum min ni'matin faminallah, nikmat apapun yang ada padamu hanya dari Allah, kita tidak akan menghibah kepada manusia. Kita memelas, menghibah karena belum yakin Allah yang memiliki segala karunia. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Apa kabar hadirin? Kenapa seperti yang lesu begini semuanya? Hah? Apa kabar? Allah menurunkan Al-Quran. Apa surat pertama? Al-Fatihah. Apa yang dibaca di awal setiap surat? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama yang Allah inginkan, kita itu sering menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Coba amalkan itu. Setiap mau berbuat apapun yang baik, bismillah. Kalau Bapak Ibu bismillah terus, pasti beda hidupnya. Mau marah kepada suami, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak marahnya. Mau ngejembel anak, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ditolong oleh Allah nanti. Perbanyak basmalah. Beda hidup kita. Percayalah. Apa ayatnya selanjutnya? Di dalam surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau mau mengamalkan Quran, sudahlah, syukur aja. Yang pertama itu pelajaran sesudah menyebut nama Allah adalah bersyukur. Makanya jangan lepas dari doa ini ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini top sekali doa ini. Ya Allah, tolonglah saya. Allahumma a'inni ala zikrika, agar selalu ingat padamu. Wa syukrika, agar selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan bisa memperbagus ibadah padamu. Ini top sekali ini. Doa ini doa super. Kalau diijabah, selamat kita ini. Zikir. Kita bisa berzikir itu kalau Allah menolong hadirin. Yang kedua sesudah zikir, syukur.
Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Syukur, zikir, syukur. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, syukur. Sudah, gitu aja itu. Mau mengamalkan Quran, amalkan aja syukur. Lihat apa-apa, bangun tidur, alhamdulillah. Nggak usah mengeluh. Alhamdulillah masih hidup, masih nafas, masih berkedip, masih bisa bangun. Berapa banyak yang tidak bisa bangun. Nafas nggak pakai oksigen, tabung. Alhamdulillah. Bisa turun dari tempat tidur. Ada tempat berteduh. Wah. Ada suara. Wah. Ada wah, bayi maksudnya hadirin. Ada suara bayi. Artinya apa? Telinga masih bisa mendengar. Jalan masih bisa jalan. Ke toilet ada toiletnya. Di toilet ada pintu. Alhamdulillah ada pintunya. Coba nggak ada pintunya. Ditutup. Alhamdulillah ada kuncinya. Sekecil apapun karunia, syukuri. Pasti beda hidup ini. Pasti beda hidup ini. Mau bahagia tidak? Ya sudah, syukur weh. Duduk begini syukur tidak? Syukur bisa duduk. Ada yang bisul. Menceng ya kan. Ada yang ambeien. Ada yang tulang ekornya bengkok. Macam-macam. Tidak semua orang bisa duduk. Lagi duduk begini, alhamdulillah. Bisa mendengar. Ngerti. Ngangguk-ngangguk ini syukur ini. Berarti gimana? Dokter Asep, kalau begini artinya apa? Artinya telinganya normal. Mikirnya normal. Makanya ngangguk juga ngerti, ya kan? Artinya apa? Artinya saraf, otot masih bisa dikendalikan. Coba kalau saya ngangkat atau nggak bisa berhenti, sadar? Masya Allah. Gatel bagaimana? Oh, ada yang gak garuk tadi ya. Itu syukur. Kita punya jari, ada kukunya, ngepas ya. Ini meremelek. Luar biasa. Betul nggak dok? Gatel, dipegang gatelnya, itu nikmat besar. Ribuan informasi yang membuat kita bisa megang gatel secara ngepas. Rumit kan? Ada perintah ngangkat otot ini sini. Lihat robot juga begitu susahnya. Cocos ke mata. Alhamdulillah. Kita jarang bersyukur karena komik meni atel. Padahal itu karunia Allah. Ngasih tahu banyak nikmat. Udahlah, alhamdulillah. Ya, suami saya mah ngoroknya keras. Bagaimana? Alhamdulillah, berarti ibu punya suami. Yang kedua, suaminya bisa tidur, ya kan? Dan nggak mungkin ngorok lagi bangun. Berapa banyak orang nggak bisa tidur? Dan yang ketiga, suaminya masih hidup. Dan kalau udah meninggal nggak ngorok ya. Berapa banyak katanya yang suaminya tukang ngorok, kemudian dirindukan korokannya. Karena udah nggak ada sekarang. Udahlah, hidup mah bersyukur weh. Setuju? Tong riwe, jangan ribet. Bapak dicemburuin oleh suami istri. Ya istri saya cemburu terus. Bogoh eta teh. Dalam untuk bogoh jung wae jeung sawe ka itu. Mending bersyukur. Masalahnya saya video call terus. Ya udah tinggal video we. Saya dicurigain tuh ya nggak apa-apa, jalanin aja. Syukur ada yang nyurigain ya. Ya kalau nggak ada mah nggak ada yang curiga ke bapak.
Dan Bapak memang mencurigakan betul. Hidup kalau bersyukur mah enak, gak ribet dengan keinginan. Yang bikin ribet itu kan banyak keinginan. Capek banyak keinginan. Terus web browsing. Cari diskon. Udah nggak perlu-perlu dibeli. Udah gitu nunggu barangnya. Barangnya telat jadi emosi. Udah datang nggak cocok. Capek banyak keinginan. Ya Bu ya. Ibu lihat taplak, pakai we taplak. Ya nggak? Dan orang mah nggak tahu itu taplak. Disangkanya mode baru. Selamat berbahagia yang hidupnya tidak banyak keinginan. Selamat liar yang hidupnya diperbudak keinginan dan jarang bersyukur. Lanjut. Ini teh serius hadirin. Coba. Anak, cucu nyoret-nyoret dinding. Sabar atau syukur? Oh, berantem. Sabar atau syukur, Bu? Dinding dicoret-coret semuanya. Berapa banyak yang merindukan anak tapi belum ada anak? Berapa banyak yang punya anak dan anaknya duduk terus nggak bisa bergerak? Kan? Dan berapa lama sih nyoret-nyoret dinding? Ya kan? Kalau udah besar kayak gini nggak mungkin nyoret-nyoret dinding. Nenek tiba-tiba ngegambar di dinding, mustahil lah. Berapa lama sih ya? Ya sudahlah. Apa sih yang suka bikin ribet dalam hidupnya? Coba apa? Sebutin aja. Yang kalau dengan syukur pasti jadi berbeda. Sebutkan apa yang bisa bikin pusing dalam hidup. Cung. Shh, ngacung, ngacung. Ya, banyak keinginan. Terus, ya udah kurangin atau keinginan. Jadi inginnya dirubah, Bu. Saya pengen banyak uang. Mau apa banyak uang? Hah? Mau apa? Nggak jelas. Kalau mau saya ingin banyak membayar zakat. Saya ingin banyak beramal jariah. Saya ingin punya uang supaya bisa traktir gratis setiap hari. Bikin restoran gratis. Saya ingin punya uang banyak supaya bisa ngasih beasiswa. Bisa bangun masjid. Bisa membagikan Quran. Baru keinginannya membahagiakan. Sok ibu pengen kerudung baru. Udah gitu sepatu kurang matching. Bros ternyata warnanya pudar. Ini ada yang ngacleng satu itunya. Clear Bu. Itu yang bros yang suka banyak totol-totol yang gak jelas itu. Coplok satu. Liar. Halo. Pakai hai jika kakak bogo. Halo teh halo lagi. Semacam-macam pisan. Nenek-nenek teh ya, dunia sekarang mah rada kacau gitu. Penampilan nenek rasa remaja. Capek Bu. Ibu pengen awet muda teh capek Bu. Capek. Centil teh capek. Oh iya Bu. Nenek lincah tuh capek hidupnya. Ibu pengen kelihatan cakep teh capek loh Bu. Nyaan. Betulan loh Bu. Yang enak tuh just the way you are. Apa artinya? Tidak capek, mohon bersyukur. Nih lihat dalilnya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa khafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung orang yang diberi hidayah Islam. Ini sabda Nabi. Yang kedua, cukup rezekinya. Bukan banyak, cukup yang bikin bahagia. Banyak belum tentu bahagia kalau nggak cukup, ya kan? Banyak duitnya, tapi hutangnya lebih banyak.
Yang ketiga, wa qana'ahullahu bima atah, dan dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi bahagia tuh dari puas atau sakit cekap. Alhamdulillah. Masih ingat tentang cerita ibu-ibu di Perumnas? Gini, jawab ya, kalau ingat-ingat, kalau tidak. Maksud saya, kalau ingat ya sudah, tinggal diingat-ingat ya. Kalau, ah, sudah, tinggal saya ngomong beres ya. Ada suami istri pensiun, suaminya tinggalnya di Perumnas. Masih ingat? Kalau ingat, saudara yang cerita. Udah pernah sebetulnya cerita ini, tapi saya suka cerita ini. Karena bagus. Si ibu teh suaminya pensiun. Nah, rumahnya di Perumnas ini satu-satunya yang belum direnovasi. Jadi ori ya. Bu, hari ini saya pensiun. Maafkan ya Bu, saya tidak bisa memberikan yang lebih baik selain dari rumah ini. Rumah kita paling sederhana di komplek ini. Si ibu nanti menatap, hai bapak teh ngomong now, pahit nih. Ya rumah kita paling butut, Masya Allah. Orang lain mah banyak yang tidak punya rumah. Ada yang dikejar-kejar kontrakan terus. Lihat tuh di Palestina mah di tenda. Panas seperti oven. Malam kedinginan. Alhamdulillah. Kita mah lunas. Tapi rumah kita sederhana. Emang Bapak kuat nanggungnya kalau ini bagus? Enak sederhana teh Pak. Enak naon Bu. Satu. Susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Gak butut gini mah. Dua, gak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Hati-hati lah Bu. Makin bagus tuh makin diiriin oleh orang. Dah jarang orang iri sama yang butut. Betul tidak? Sok sendal ibu butut. Ibu sendal ini butut pisan. Abdi hoyong. Enggak. Yang diiriin teh bintang kelas ya kan. Nubloan mah hare-hare ya kan. Benar Bu? Sok ibu banyak gaya, pasti banyak lawannya. Beneran ini teh hadirin. Sunatullahnya makin naik, makin banyak yang diberi, makin banyak yang dengki. Saya kira nggak tahu yang dengki sama rumah butut begitu ya. Yang ketiga, alhamdulillah Pak. Rumah sederhana teh gampang ngurusnya. Set ngepel juga ya. Set. Nyapu ge wal beres. Teriweuh. 4. Pada mikir nih. Rumah sederhana teh enak Bapak. Apa enaknya? Enggak diminatin maling. Dari dulu juga enggak ada riwayat maling masuk ke rumah kita. Walaupun tidak dikunci. Udah prihatin maling juga kalau datang. 5. Yang kelima. Apa yang kelima Bu? Nah, kita teh sudah tua. Sebentar lagi juga udahan. Pasti dihisab nih. Insya Allah kita diaumal hisab mah enggak lama. Piring tilu ya Allah. Beres ya. Gelas pantun 2. Sofa tidak ada. Ada juga jojodok. Beres. Hati-hati nih Bu, yang banyak kerudung, banyak bros, banyak dihisab semuanya. Enggak ada satupun yang tidak dihisab.
Dihisab eta gelang teh. Semua dihisab. Tidak ada satupun yang Allah beri, pasti Allah tahu, dan pasti nanti dituntut pertanggungjawabannya. Jadi engap nih ceramah sendiri. Jadi ingat hisab sendiri, astaga. Untung sorban tinggal 2. Mendingan syukurin yang ada. Nikmatnya rumah tuh kalau disyukuri. Nikmatnya makanan itu kalau disyukuri. Nikmatnya hidup itu kalau alhamdulillah. Tuh mau mengamalkan Quran, dah kita mah bukan yang ahli tafsir, yang deket-deket weh. Ternyata pertamanya sering menyebut nama Allah, yang keduanya sering memuji Allah, bersyukur. Jadi kalau ibu kurang bahagia tuh sebetulnya kurang apa? Kurang bersyukur ketika diberi, kurang sabar ketika diuji, kurang ikhlas ketika berbuat, kurang tobat padahal banyak dosa. Dikumpulkan namanya kurang ajar. Begitulah adanya. Ya emang begitu. Dan kunci bahagia mah cuman itu. Diberi nikmat syukur, diberi cobaan sabar, ketika berbuat ikhlas, ketika tergelincir segera tobat. Cuman 4 ini. Cuman 4. Nggak ada yang lain. Di dunia cuman ada 4 itu. Dapat nikmat, dapat musibah, kita berbuat baik, kita berbuat buruk. Cuman itu. Dah, segitu aja. Ar-Rahmanir-Rahim nanti lagi. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim itu apa? Ini bukan tafsir ya. Ini hikmah. Jadi hidup ini akan jauh berubah ketika kita selalu bersyukur. Coba dihina sabar atau syukur? Dihina sabar atau syukur? Sabur lagi. Tapi ya Allah, Bu serius ini, saya tercapai ya. Ha? Dihina sabar atau syukur? Ya sabar, ya syukur. Kalau ingin bahagia sabar atau syukur? Syukur. Kenapa dihina syukur? Syukur bukan kita yang menghina. Syukur karena penghinaan orang kepada kita sederhana, cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Sok dengerin orang yang menghina. Saya mah sudah nyobain dihina rame-rame. Nggak usah pakai gembira gitu, itu teh dengki hadirin. Ya kalau gembira deh, dia yang menghina. Nah, terserah, kita nggak akan bertengkar. Dengerin, Bu, Pak, ya saya dengerin itu orang yang menghina saya, yang tulisan di medsos. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehinaan yang asli yang ditutupi oleh Allah. Padahal se-Indonesia tak ngahina. Hadir sekarang ke sini yang ngahina lagi. Asieun, Hmm. Potret dulu antri, udah gitu dirobek, sekarang diselotip lagi. Gak ada apa-apanya tuh Pak. Syukur penghinaan orang ke kita lebih cetek dibanding yang aslinya. Apalagi syukur karena dengan dihina kita bisa berguguran dosa. Bisa dapat pahala. Yang kasihan yang menghina. Jadi sakit hatinya di mana? Nggak ada pelajaran sakit hati. Yang ada tuh pelajaran bersyukur. Jelas? Syukurlah. Udah mending hidup syukur. Alhamdulillah. Ingat bagaimana kalau ada yang kentut? Jawab hadirin. Nih pulang dari sini nih, di kamar suami kentut bagaimana?
Jawab. Bapak jangan sembarangan pulang dari sini, ya nggak? Ah, istri saya udah tahu ilmunya. Supaya istri saya jadi ahli syukur. Dibekok kowe. Astagfirullahaladzim. Dicatat nih omongan ini. Misalkan ada yang ngik bisa ya sudahlah. Itu mah pasti sudah ditahan, tapi tidak tertahankan ya. Husnuzon. Mana ada sengaja ibu-ibu ke pengajian mau kentut? Enggak kan? Udah gelisah, udah ditekan gitu, tapi udah selalu ada solusi ya. Biarin. Gimana coba kalau ada jamaah yang buang angin di sini? Jawab, syukur bukan kita yang meledak ya kan? Syukur pasca kuping, ini telinga masih peka, bisa mendengar selembut ini. Tiba-tiba kecium, berarti saya nggak kena COVID. Alhamdulillah. Cari 1.001 alasan. Ini ladang pahala sabar. Si ibunya kan jadi gelisah karena dia udah malu. Shh, tenang atuh bu, udah nggak ada yang dengar. Gitu. Buatlah bahagia. Udah pasti selesai masalahnya juga, betul? Mau ngapain diributin? Mau apain diributin? Udah beres? Udah keisap? Udah selesai? Betul tidak? Udah ganti aroma? Pakai disikut. Bu, jangan kentut di sini. Bagaimana jangan? Udah selesai. Ribet pisan hirup teh. Ayo bikin lebih sederhana. Ini serius nih hadirin. Kenapa sih ngebahas? Karena itu akan terjadi. Tiap orang tuh 16 kali sehari tuh. Cuma nggak ngaku, itu aja. Tapi jangan sembarangan ya. Kok itu kentut terus di mana-mana? Itu mah dia mah nggak disiplin. Sengaja itu mah. Ada yang di mana-mana itu tidak baik ya, tidak sopan. Tetapi kalau ada terjadi ya kita bersyukurlah. Oh, syukur. Sebetulnya ada kisah dari Dokter Asep yang selalu saya ingat walaupun tidak bisa menceritakan secara mirip tentang pasien yang bersyukur. Ingat nggak dok? Ibu-ibu udah kenal Dokter Asep belum? Yang tadi hari Sabtu kalau mau menyimak di medsos AA ya, beliau boleh disebut santri pertama nggak dok? Waktu mulai ceramah, beliau yang angkatan pertama mau-maunya dengerin saya ya. Beliau dulu SMA 5 ngadakan ceramah di rumah, Dokter Asep, terus beberapa orang lainnya ya. SMA 3 sebenarnya, SMA 5 ya, sama. Sekarang mah udah kerjanya nyakitin orang, ngebelek gitu ya, dokter bedah, tapi berpahala karena bukan niat menyakiti, tapi menyembuhkan syariatnya. Ada pasien yang selalu bersyukur, ya dok, bisa diceritakan nggak dok? Berapa? Tadinya kamu istirahat. Kurang lebih seorang usia berapa pasiennya itu dok? 5 tahun. Diantar oleh ibu bapaknya dalam keadaan hilang kesadaran, ya dok. Sudah sudah sangat kritis. Tetapi ibu bapaknya tetap bersyukur. Padahal anaknya sudah koma. Koma namanya ya dok ya. Kenapa bersyukur? Karena masih ada rumah sakit yang mau menerimanya. Masih ada dokter yang mau mengobatinya. Jadi fokusnya bukan kepada komanya anak, tetapi pertolongan Allah yang lain. Ini ada rumah sakit, ini ada dokter yang mau mengobati. Kurang lebih seperti itu. Kan badannya tidak bisa bergerak. Suatu saat jarinya bergerak, yang lain tidak bergerak. Tapi beliau bersyukur karena ada anggota tubuhnya yang bisa bergerak. Beliau bersyukur walaupun tidak bergerak masih bisa nafas. Sampai akhirnya Allah yang maha menyaksikan syukur ibu bapaknya memberikan kesembuhan ke anak ini. Udah sehat sekarang ya dok ya. Semester 5 sekarang. Cepet banget. Oh, kejadiannya dulu ya. Ini menginspirasi sekali ini.
Kita mah hayo we kufur nikmat. Syukur. Lihat langit mendung bagaimana? Alhamdulillah. Berarti akan turun hujan. Allah memberi makan kepada makhluk-makhluknya. Allah menyediakan air cadangan. Allah memberikan rezeki untuk pepohonan. Itu syukur. Syukur. Mau tidak mengamalkannya? Sudah. Sebetulnya judulnya hari ini saya baru ingat, yaitu tentang husnul khotimah. Tapi bersyukur, ingatnya di tengah ceramah ya kan? Daripada saya ingat udah pulang. Dan sama aja ceramahnya juga yang tadi tuh mengantarkan husnul khotimah. Dicocok-cocokkan. Ah, jangan dibikin ribet hidup ini ya. Apa yang salah coba? Kira-kira ahli zikir husnul khotimah tidak? Ahli syukur husnul khotimah tidak? Berarti walaupun nggak disebut judulnya, udah keluar isinya. Bela diri. Begitulah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah masukkan ke surga. Baik Bapak Ibu, satu yang harus kita yakini, masih ingat surat Al-Anbiya 35 kemarin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Satu itu. Yang kedua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menimpakan kepadamu, mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini lagi nunggu mati. Selama nunggu mati diberikan ujian dalam bentuk keburukan dan kebaikan. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah jangan nguji saya hadirin ya. Hidup ini sepenuhnya adalah tidak punya uang, banyak uang, dihina, dipuji, susah, senang, sempit, kesempitan, kelapangan, tuh sakit, sehat, banyak mana penjahat yang sedang sakit, penjahat yang sehat. Jawabnya mikir dulu. Banyak mana para penjahat yang sedang sakit atau orang yang sehat? Oke. Banyak mana yang berbuat maksiat yang sedang sakit atau yang sehat? Jadi ujian itu yang lebih berat, sakit atau sehat? Pintar. Ujian yang berat itu apa? Ujian yang berat itu ujian yang membuat kita lebih mudah lupa kepada Allah. Ujian yang berat itu adalah ujian yang lebih lengket dengan nafsu, itu ujian berat. Dipuji dengan dicaci, beratan mana? Beratan mana? Kenapa? Naon mah? Ini capetang. Beri kepada beliau mikrofon. Bagus jawabannya, Cik. Ayo, Ece, apa mau ngomong apa? Ayo, wae. Jadi, naon desa bulana. Jadi Ibu beratan mana, dipuji atau dicaci? Dipuji. Dipuji lebih berat. Kenapa dipuji lebih berat? Karena harus mempertahankan pujian itu. Makin dipertahankan. Udah jelas berat, makin dipertahankan.
Takutnya jadi luntur pujiannya. Ah, ayo, si ibu mah beda dengan keinginan saya. Udah, emang kenapa Bu kalau dipuji jadi gimana? Kenapa harus dipertahankan orang memuji? Ya kalau dipuji misalnya kita dipuji kan kebaikan ya kalau dipuji. Nanti kalau ketemu lagi harus lebih baik kita teh. Ketemu sama dia teh. Jangan sampai kelihatan jeleknya, jadi riweuh. Maksudnya amal atau make up? Dalam segala hal pastinya. Aku mah ibu lah. Ya, saya mah tidak mau berdebat. Walaupun nggak cocok dengan ceramah saya, nggak apa-apa hadirin. Dipuji teh cocok dengan nafsu. Kita teh nalurinya pengen dipuji. Cuman siapa yang muji? Banyaknya kita ingin dipuji orang. Nah orang yang muji teh nggak punya apa-apa. Misalkan ibu beli tas nyicil. Kemudian dipuji oleh teman. Dan si teman teh nggak pernah bantu cicilannya. Ya kan? Malah jadi dipenta etanya. Beneran. Dipuji orang sedunia. Gak ada apa-apanya sama sekali. Paling wow keren. Itu hebat ya. Cuman gitu. Gak ada apa-apanya. Dan bahayanya kita ketipu. Jadi merasa. Ibu teh meni solehah pisan. Dan memang abdi mah solehah Susilowati. Bahayanya dipuji, megang jadi seakan-akan kita punya. Dengar korun? Korun? Coba kalau ingat korun apa yang kepikir? Korun itu orang beriman loh. Makanya kalau nggak tahu nggak usah maksain menjawab. Pakai jeng pelit segala. Korun itu beriman. Korun itu hafal Taurat. Kalau kita mah hafiz, kemudian kalau orang kita zaman Korun itu bukan orang ateis, bukan musyrikin. Tapi kenapa jadi contoh yang tidak baik? Karena beliau, Korun ini kena penyakit ujub. Merasa ini adalah hasil jerih payah saya. Itu dosanya. Nah, dipuji itu dekat sekali dengan ibu anaknya alhamdulillah hafiz Quran, padahal baru 2 tahun nanti. Ya, memang keluarga kami ini memang naon ujub. Wah, suami ibu hebat. Emang suami saya itu cerdas itu dari sebelum lahir. Ibu meni awet muda atau tingali doa abdi naon. Naon doa awet muda. Banyak orang yang ketika dipuji enggak ingat bahwa semua yang diberikan ini adalah milik Allah. Nah, itu bahayanya. Dipuji jadi lupa ke Allah jadi milik saya. Sukses, kaya. Enggak ada orang sukses di dunia ini dengan dunia. Jadi presiden sukses bukan? Jadi presiden sukses bukan? Bukan sama sekali. Jadi presiden itu ujian berat. Harus nanggung jawab di akhirat 280 juta orang Indonesia. Makanya nggak usah pengen, Pak. Siapa yang mau nyalonin? Siapa yang mau milih? Kalaupun takdirnya jadi, pasti jadi. Hanya kalau orang ambisius tidak ditolong oleh Allah. Capek atau capek. Kalau Allah mau ngebuka mah, buka dikit, udah bisa ngejungkel. Betul? Ibu kalau naik angkot, jangan motret jendela angkot. Dah, yang ngerti-ngerti, yang nggak ngerti, nggak ngerti. Ini nggak usah.
Pokoknya nggak usah motret. Nanti ibu dicurigai viral, disangka jalan-jalan ke luar negeri pakai angkot. Kalau Allah mau bikin ngebuka, buka sekarang repot sekali, betul tidak? Makanya nggak ada yang aman kecuali kebaikan. Maksiat itu tidak aman. Baik, sebagai penutup aja. Udah, walaupun materinya sederhana tapi amalkan ya. Karena kalau materinya kebanyakan juga, pertamanya saya juga nggak punya materi kebanyakan. Tapi senang kalau pulang dari sini teh alhamdulillah ala kulli hal dalam segala keadaan. Bu, ibu dari mana? Alhamdulillah dari masjid. Tapi ibu belum masak. Hayo we pengajian. Alhamdulillah masakan tidak ada. Tapi kan saya ada. Wah, jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempritan. Alhamdulillah. Lanjut ini. Ingat, wa ilaina turja'un dan kepada kamilah kembalimu. An-Anbiya ayat 35, satu kita lagi nunggu mati, yang kedua hidup ini sepenuhnya ujian, yang ketiga kita pasti akan kembali ke Allah dan mempertanggungjawabkan. Ingat baik-baik itu ya. Selanjutnya, mati itu ada tiga rahasianya. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Ulangi, waktu sudah ditetapkan. Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajalun. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Jadi orang itu meninggal cuma satu sebabnya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Waktunya sudah tiba ya. Jadi kita meninggal itu syariatnya waktunya udah kena, udah dapat nih. Kemudian Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Cuma itu yang menyebabkan kita meninggal. Kalau tidak diperintahkan, tidak bisa malaikat sembarang mencabut dan mencabutnya juga pada waktu yang sudah ditetapkan. Kapan ditetapkannya? 120 hari di rahim ibu. Sudah beres ini semua. Ini lagi nunggu antrian, ya. Seperti di rumah sakit nomor 5. Nah, gitu. Maka kalau lihat domba pakai nomor di sini, aslinya kita juga udah pakai nomor. Yang kedua apa? Tempat. Kita akan datang ke tempat kita meninggal. Meninggal di kilometer 95, jam 10, lewat 20 menit, lewat 3 detik, kita pasti ke sana nanti. Meninggal di rumah sakit Al-Islam, di kamar ini, di bangsal ini, di tempat tidur, naik nanti ke sana. Meninggal di lautan sebagai rezeki hiu. Lah ke sana nanti kita. Meninggal di Gunung Salak, ke sana. Ingat pesawat Sukhoi di Rusia, pilotnya di Rusia, nggak tahu apa-apa tentang Gunung Salak. Terbang ke sini bawa pesawat baru, Sukhoi, mau jualan pesawat ke Indonesia. Ngumpul dengan yang takdirnya di Gunung Salak, pada ikut masuk ke pesawat. Yang tidak takdirnya meninggal di sana, gak jadi naik pesawat. Ada yang ketinggalan karena sholat, ada yang tidak jadi karena urusan, masuk dan nabraklah tepat di tempat yang ditetapkan Allah. Dan yang ketiga, cara. Ya, kita tidak tahu dengan cara apa. Apakah tentara pasti meninggal di medan perang? Enggak. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bertempur begitu banyak, luka begitu banyak, meninggalnya di tempat tidur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan menunda kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah sekuat tenaga as-salatu ala waktiha. Keburu mati sebelum sholat. Benar?
Ini sinetron ramai, isanya diakhirkan. Justru yang datang malaikat maut, mati belum sholat. Hati-hati yang belum bayar saum Ramadan. Mama kan ada yang utang, bayar. Isi keburu mati. Wah, saya juga punya utang karena sakit. Bayar. Hati-hati yang nggak bayar zakat. Kalau punya uang, konsultasi sama yang ngerti bayar zakat. Bayar. Kalau nggak bayar, nyuri, ngambil hak orang lain. Gak usah mikirin. Jangan nahan kalau zakat itu bukan hak kita. Yang udah mampu haji, daftar. Wah, kalau daftar sekarang masih 27 tahun lagi. Sekarang saya sudah 60 tahun tambah 27, 87 saya udah aki-aki. Daftar. Siapa tuh meninggal tahun depan? Niatnya, ikhtiarnya beda dengan yang tidak niat, tidak ikhtiar. Yang punya hutang, bayar. Jangan enak-enak, makan enak, tidur nyenyak. Padahal utang mampu dibayar, tapi tidak dibayar. Mati sebelum bayar hutang, taka bagi kita. 2, jangan menunda tobat. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Istighfar berapa kali sehari? Kayak sebelum bicara harus dipikir. Berapa kali? Mending diam. Ada 100. Kadang kita istighfar habis sholat aja 3 kali. Nggak nyadar lagi istighfar. Dosa nambah terus. Tiap lihat HP nambah dosa. Tiap ngobrol nambah dosa. Lihat sesuatu nambah dosa. Terus numpuk. Di mana husnul khotimahnya? Mau husnul khotimah? Tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lihat anak, astagfirullah, ya Allah. Saya belum jadi orang tua yang baik. Engkau tahu, ya Allah, astagfirullah. Saya belum jadi contoh. Ibu lihat suami, astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu. Nada, ini masalah nada ini ya. Astagfirullah, ya Allah, ampun, saya belum jadi istri yang baik. Suka judes sama suami, curiga wae. Astagfirullah, kurang bersyukur, kurang. Astagfirullah, dan kerjanya nyuruh aja sama suami teh. Dan kurang menghargai suami. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat suami teh. Naon mah, maneh kutap-ketap gitu. Bukan kutap-ketap apa, istighfar. Bapak juga sama lihat istri, astagfirullah, ya Allah. Saya yang kau beri amanah, astagfirullah. Saya belum jadi suami yang baik. Belum jadi contoh, belum bisa ngedidik, belum sungguh-sungguh ngejaga. Astagfirullah, lihat anak, astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Begitu, makin banyak istighfar, makin dekat dengan husnul khotimah. Dan nggak ada yang membahayakan kita selain dosa. Benar? Benar? Ini auranya ya, kalau dilihat. Aura harus istighfar. 4. Ya tuh tinggal dihubung, nggak usah emosi gitu. 3A, kan enak. 3A, itu pikun nih si AA. Nah, jangan panjang-panjang teing. Bisa. 3. 1 apa? 2. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Bisa mati lagi maksiat. Pernah dengar orang yang mati berzina, mati mabok, mati lagi mencuri? Tahu itu cirinya apa? Cirinya dia membiasakan kelakuan itu. Sedih sekali tuh saya dengar ada wanita yang dimasukin koper. Udah dengar cerita itu? Yang dibunuh,
kemudian dipotong-potong, dimasukin koper oleh lelakinya. Tapi sebelum dibunuh, berzina dulu mereka teh. Kenapa bisa terjadi begitu? Nah, saya dengar menurut Ibnu Umar, orang yang biasa berbuat maksiat, dia ada dua pilihan. Satu, dibuka oleh Allah ketika dia maksiat, dan yang kedua, dimatikan ketika sedang maksiat. Adalah, Bu, Ibu, jangan suka banyak ngobrol yang tidak manfaat. Visi matinya lagi. Saya tadi sebelah bisa mata maut dan dia mati sedang gibah. Makanya kalau ada ibu-ibu yang ngobrol kemana wae, Bu, tetangga itu deh. Maut, Bu. Orang akan dimatikan dalam kebiasaannya. Gimana? Orang yang mulutnya jelek dikasih hadiah bisa menyebut nama Allah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, itu tuh hadiah dari Allah bagi orang yang menjaga lisannya. Bagi orang yang suka ngobrol wae, ngomel wae, celetak-celetuk aja, segala dikomentarin, segala disalahin, segala dijelek-jelekin, mengeluh, mencela, ngerasulo, di mana zikirnya? Ada teh maut deh. Lelaki berhenti merokok, bisa meninggal dalam keadaan merokok. Telah wafat Pak Fulan, syariatnya keselak rokok dan asbak sekarang. Ingat ya, orang akan dimatikan sangat besar kemungkinan dalam kebiasaannya. Jadi ingat aja baik-baik. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ternyata suka nonton video yang tidak senonoh. Terus meninggal teh, itu di lemarinya kebongkar. Jadi malu anak-anak teh. Ada juga yang meninggal, dia biasa pesen kiriman video porno, kemudian dia sebar ke teman-temannya, dia mati Pak. Nah si teman-temannya tuh tetap aja kebagian video itu, ketakutan, dosanya ngalir terus. Udah, isi maut, ya yang baik-baik aja. 3, 4, jangan sia-siakan kebersamaan. Berapa banyak yang pergi ke sekolah dan tidak pulang lagi? Berapa banyak yang pergi ke kantor dan tidak ketemu lagi? Berapa banyak yang olahraga dan nggak ketemu lagi? Betul tidak? Berapa banyak yang pergi ke pasar dan tidak ketemu lagi? Ini pergi ke sini, nggak ada jaminan ketemu lagi nih. Setiap waktu kita bisa pulang. Betul? Makanya kalau ketemu tuh, berikan yang terbaik. Berapa banyak yang tidur dan gak bangun lagi. Makanya kalau mau tidur tuh, Bu, maafkan saya. Jangan ya, jangan gitu, mencurigakan. Emang dosa papa apa? Ribut lagi. Nah, ibu juga minta maaf ya, besok nggak bangun. Tahu betul tidak? Peluk anak, cucu, udah belum tentu bisa meluk lagi. Dan tidak harus pergi jauh-jauh aja. Umroh, haji, enggak harus. Ke kantor juga bisa, itu yang terakhir. Nah, yang terakhir, kalau ingin husnul khotimah, apa arti husnul khotimah? Akhir yang baik. Supaya akhirnya baik bagaimana? Supaya akhirnya baik gimana? Ya udah weh, setiap waktu jadi orang baik, betul? Mikir baik, lihat baik, dengar yang baik, bicara baik, berbuat baik, berhati baik. Udah aja gitu. Dunia mau kayak apa aja, wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195 tadi ujungnya.
dan berbuatlah ihsan karena Allah mencintai orang yang ihsan. Tapi dia ngomong jelek, ya udah itu kan pilihan dia. Kita ngomong baik weh. Kenapa ibu ngomongnya baik terus? Kan persiapan husnul khotimah. Suami ke ibu misalkan rada judes, ibu mah senyum weh. Kenapa ibu? Konon sih bu. Bapak ngambek kalau senyum baik. Da abdi mah hayang husnul khotimah. Husnul khotimah hanya pada baik. Berprasangka baik. Teng, itulah lunas ya. Alhamdulillah. Doanya sudah tahu belum? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ulangi. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Terus baca itu. Minta husnul khotimah dan minta dilindungi dari su'ul khotimah. Sukses dunia itu diantara cirinya adalah husnul khotimah. Sukses yang asli adalah masuk surga. Dunia ini hanya ujian. Terima kasih.